Review kemampuan Intel Core i5 9400F. Intel, sebagaimana pengguna ketahui, telah menghadirkan Intel Core 9 Gen series dengan sufiks F dan KF terbaru. Prosesor ini sedikit berbeda dengan Intel Core 9 Gen series biasanya, mengingat hadir dengan IGP Intel HD yang dimatikan di dalamnya. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview salah satu keluarga dari Intel Core 9 Gen series, yaitu Intel Core i5 9400F. Saya akan memberitahu info umum atau spesifikasi dari Intel Core i5 9400F. Yang pertama, mendukung 64 bit. Sistem operasi 32 bit hanya dapat mendukung RAM sampai 4 GB, sedangkan 64 bit bisa lebih dari 4 GB. Otomatis performanya lebih baik. Sistem 64 bit juga bisa menjalankan aplikasi 64 bit. Yang kedua, ukuran semikonduktor. Semikonduktor kecil memberikan kinerja yang lebih baik dan konsumsi daya yang lebih rendah. Chipset dengan jumlah transistor yang lebih banyak atau komponen semikonduktor perangkat elektronik menawarkan lebih banyak daya komputasi. Faktor bentuk kecil memungkinkan lebih banyak transistor untuk dipasang pada sebuah chip. Oleh karena itu, meningkatkan kinerjanya. Yang ketiga, thermal design power. Thermal design power adalah jumlah maksimum power yang harus dihilangkan oleh sistem pendingin. Sebuah TDP yang lebih rendah biasanya berarti bahwa mengonsumsi lebih sedikit daya. Yang keempat, ada versi PCI Express. Peripheral Component Interconnect Express adalah standar antarmuka berkecepatan tinggi untuk menghubungkan komponen seperti kartu grafis dan SD ke motherboard. Versi yang lebih baru dapat mendukung lebih banyak bandwidth dan memberikan kinerja yang lebih baik. Yang kelima, ada suhu CPU. Jika CPU melebihi suhu pengoperasian maksimum, maka masalah akan timbul seperti tiba-tiba reset. Yang keenam, ada lebar. Lebar menunjukkan dimensi horizontal produk. Kami menganggap lebar yang lebih kecil lebih baik karena menjamin kemudahan manuver. Selanjutnya adalah kinerja dari Intel Core i5 9400F. Yang pertama, kecepatan CPU. Kecepatan CPU menunjukkan beberapa banyak siklus pemrosesan per detik yang dapat dijalankan oleh CPU dengan mempertimbangkan semua intinya. Ini dihitung dengan menambahkan clock rate masing-masing inti atau dalam hal prosesor multi-inti yang menggunakan berbagai arsitektur mikro masing-masing kelompok inti. Yang kedua, ada thread CPU. Lebih banyak hasil thread dalam performa yang lebih cepat dan multitasking yang lebih baik. Yang ketiga, ada cache L2. L2 cache lebih besar dari CPU yang lebih cepat dan handal. Yang keempat, ada cache L3. L3 cache lebih besar dari CPU, lebih cepat dan handal. Selanjutnya, yang kelima, kecepatan waktu turbo. Ketika CPU berjalan di bawah ambang batasnya, dapat dipacu ke clock speed yang lebih tinggi untuk meningkatkan performa. Dan yang terakhir, cache L1. L1 cache lebih besar dari CPU yang lebih cepat dan handal. Selanjutnya ada memori yang terbagi atas kecepatan RAM, bandwidth memori maksimal, siaran memori, ukuran memori maksimal, tingkat transfer bus, dan yang terakhir mendukung ICC memori. Selanjutnya ada fitur, yaitu mempunyai AES, kedua mempunyai penyangkalan frekuensi dinamis, ketiga versi SSE, keempat mempunyai AVX, yang kelima mempunyai MMX, dan yang terakhir mempunyai F16C. Sekian dan terima kasih.